Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Kelvin Bagus Eka Pradana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4B. Dan saya mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Dasar-dasar perilaku individu. Pada umumnya setiap individu memiliki suatu kebutuhan hidup, mulai dari yang sederhana atau primer sampai kebutuhan yang lebih atau luas seperti tersier. Karena untuk memenuhi kebutuhannya, setiap individu memerlukan suatu tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, manusia memerlukan organisasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik itu organisasi di bidang pendidikan, hobi, pekerjaan, dan lain-lain. Dalam perilaku organisasi, individu-individu harus mampu menyesuaikan dirinya dengan bersosialisasi dengan yang lain. Ini akan membuat tugas yang telah diberikan akan terasa mudah, karena tugas tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan, maka sebaiknya dalam berperilaku organisasi seseorang mampu eksistensi dengan orang lain agar mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku individu manusia adalah salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Sedangkan perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya akan dipengaruhi oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Sikap dan kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan baik. Sebaliknya, jika kepuasan kerja kurang tercapai dalam pekerjaannya, maka kedisiplinan karyawan rendah. Definisi sikap menurut G.W. Alport dalam Tri Rusmi Widayatun 1999-208. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Sering dengan pendapat G.W. Alport di atas, Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Komponen-komponen pembentuk sikap. Kognitif. Aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu atau segmen opini atau keyakinan dari sikap. Afektif merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap sesuatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu atau segmen emosional atau perasaan dari sikap. Konatif, komponen aspek fasional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Noto Atmojo 1997, atau niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seorang atau sesuatu. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan respon-respon kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok masuk ke dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya.
Dan organisasi juga mempunyai karakteristik, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengadilan, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antara kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya atau organisasi. Jenis-jenis kelompok. Kelompok formal, contoh kelompok komando, kelompok tugas. Kelompok informal, contoh kelompok kepentingan, kelompok persahabatan. Karakteristik kelompok: adanya 2 orang atau lebih, berinteraksi satu sama lain, saling berbagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Stephen Timothy 2008-406. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama, dapat menimbulkan semangat kebersamaan, lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri, kinerja organisasi lebih meningkat. Kekuasaan dan politik dalam organisasi. Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Tokoh-tokoh seperti James Marsh dan Jeffrey Pfeffer bertanggung jawab dalam mempopulerkan studi kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Tulisan ini akan membahas masalah kekuasaan dan politik di dalam organisasi, bukan kekuasaan dan politik pada struktur kenegaraan yang biasa kita sebut politik sehari-hari. Mungkin saja akan banyak konsep yang serupa karena meminjam konsep antar bidang ilmu adalah umum. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selalu alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin atau juga pengikut, gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Karakter kekuasaan menurut Verhoeven adalah kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Kekuasaan adalah alat instrumen, ia adalah alat guna mencapai tujuan. Kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi dan dideteksi kemunculannya. Kekuasaan melibatkan kebergantungan terhadap kebebasan atau faktor ketidaktergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Kekuasaan bersifat situasional, taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Baik, terima kasih yang saya sampaikan materi ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.